Kesimpulan dari modul 1T4 ini adalah penerapan disiplin positif, terutama melalui konsep segitiga restitusi adalah pendekatan yang penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Ini tidak hanya mengajarkan siswa tentang tanggung jawab dan konsekuensi tindakan mereka, tetapi juga membantu membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa. Pendekatan ini memiliki potensi untuk mengurangi tindakan disiplin negatif, seperti penangguhan dan pengusiran, yang seringkali menghasilkan tindakan balasan. Untuk mengimplementasikan pendekatan ini dengan sukses, pendidikan harus didukung oleh pelatihan yang baik dan komitmen dari semua pihak yang terlibat, termasuk guru, staf sekolah, orang tua, siswa. Dengan penerapan yang konsisten dan berkelanjutan, pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih ramah, inklusif, dan berfokus pada pertumbuhan pribadi. Ini adalah langkah positif menuju pendidikan yang lebih baik dan siswa yang lebih berkualitas. Demikian dan terima kasih. Tegar, halo Tegar. Iya, Tegar. Tahu nggak Tegar kenapa Pak Rahmat panggil? Tidak tahu. Baik, ini Pak Rahmat itu dengar ini ya laporan dari guru-guru yang ada di musola gitu ya. Itu katanya Tegar itu kalau pagi sering atau beberapa kali tidak ikut sholat duha karena Tegar terlambat. Apakah benar itu Tegar? Masih ingat nggak Tegar kira-kira sudah berapa kali Tegar itu terlambat sampai nggak ikut sholat duha? Kurang lebih 3 kali, Pak. 3 kali ya gitu ya. Terus kira-kira kalau sampai terlambat itu nggak ikut sholat duha itu baik apa enggak sih menurut Tegar? Tidak gitu ya. Karena itu tidak baik, makanya Pak Ahmad ingin tahu alasannya Tegar sampai kok terlambat itu kenapa ya? Karena nungguin ibu tutup. Tutup apa itu maksudnya? Tutup warung. Tutup warung. Oh, di rumah ibunya ada warung itu? Oh, ibunya di rumah ada warung gitu ya. Jadi ibunya buka warung, terus kemudian Tegarnya ikut bantuin ibunya apa Tegarnya memang nggak bisa tidur kalau ibunya belum tutup? Dua-duanya. Oh, dua-duanya gitu kan ya. Oh, gitu. Kadang-kadang kasihan gitu. Kadang-kadang kasihan ibunya sendirian makanya kita temen gitu ya. Iya gitu ya. Tapi akhirnya Tegarnya besoknya paginya bangunnya siangan gitu kan ya. Terus eh enggak kalau ini tadi kembali lagi ke terlambat tadi itu. Sebenarnya terlambat itu sesuai nggak sih dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak. Keyakinan yang mana terkait? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau orang yang terlambat itu nanti dia tidak disiplin. Kalau tidak disiplin nanti kan dia jadi mungkin karena mungkin pelajarannya tertinggal, terus kemudian nanti akhirnya apa? Sama teman-temannya nanti kan temannya lebih duluan dapat ilmunya gitu kan ya. Nanti kalau telat biasanya kan kita sama gurunya masih disuruh dihukum atau gimana gitu kan ya. Jadi ini ya Tegar ya, terlambat itu nggak baik, nggak sesuai dengan keyakinan kita gitu ya, yaitu kedisiplinan. Kira-kira Tegar bagaimana itu supaya upayanya Tegar supaya tidak terlambat lagi itu gimana? Tidurnya lebih awal. Tidurnya lebih awal gitu ya. Bisa tidurnya lebih awal? Bisa. Itu kan ibu harus nunggu ibu tutup. Usahakan. Diusahakan. Berarti ibunya diajak tutupnya lebih awal atau Tegar pamit sama ibu, Bu, jam 9 Tegar tidur dulu gitu atau gimana? Bu, Tegar tidur duluan. Yakin? Yakin ibunya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tegarnya bisa sendiri? Bisa. Oh, pintar gitu ya. Jadi mulai besok ya, mulai nanti malam ya. Tegar ngomong sama ibu, Bu, takutnya terlambat lagi ya, nggak bisa sholat duha kalau pagi. Jadi nanti. Kasus yang kedua, Tegar sering datang terlambat ke sekolah sehingga ia tidak ikut melaksanakan sholat duha berjamaah. Lalu, bagaimanakah cara
merestitusinya? Kita lihat pada video yang berikut. Ya. Lukman, Iya Kak. gimana kabarnya Lukman? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Lukman tahu nggak? Lukman hari ini Pak Rahmat panggil ke sini kenapa? Eh, Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Baik, Pak Rahmat kasih tahu ya. Pak Rahmat masih kasih tahu ke Lukman ya. 2 hari yang lalu waktu di musola, Pak Rahmat pernah negur Lukman ya waktu itu ya. Ingat nggak? Ingat Pak. Iya. Waktu itu kira-kira Lukman kenapa tuh coba? Ngomong kasar. Ngomong kasar, iya gitu ya. Terus sebenarnya Pak Rahmat pengen tahu, Lukman itu memang sudah terbiasa ngomong kasar atau ya kadang-kadang saja? Kadang-kadang saja. Oh, kadang-kadang saja gitu ya. Jadi nggak sering kan itu ya? Ya baguslah gitu ya. Terus sebenarnya Pak Rahmat pengen tahu gitu ya, kenapa sih kok kemarin kok Lukman itu sampai ngomong kasar apalagi di musola dan sampai kedengaran sekali sama Pak Rahmat itu. Itu kenapa tuh kemarin itu? Ada temanku yang lain aku pakai nama bapakku terus aku ngomong kasar gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi Lukman itu gitu ya, karena ada temannya yang ngomongin bapaknya, jadi Lukmannya langsung marah gitu ya. Oh iya, pasti Pak Rahmat juga kalau sampai Pak Rahmat orang tuanya itu dibawa-bawa, orang tuanya itu juga diajakin, Pak Rahmat langsung marah gitu, langsung bela orang tuanya gitu ya. Iya gitu ya. Tapi bicara kasar juga sebenarnya juga itu ada batasannya, ada takarannya ya Lukman ya. Jadi harusnya mungkin kita lebih kontrol lagi ya, jangan sampai kayak kemarin itu kan